Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya janda anak 4. Saya pisah dari suami sudah 4 tahun berjalan. Anak-anak semuanya sama saya dan dia tidak bernafkahinya. Saya jualan makanan dari pagi sampai malam. Tapi setelah berjalan setahun tanpa suami, saya bertemu dengan seorang laki-laki yang beristri dan punya anak 2. Awalnya dia tiap hari bersama temannya mampir minum jus 2 gelas. Tapi dia memberi saya 100.000. Tapi itu dilakukannya setiap hari. Jualan saya sepi dan pada akhirnya saya disuruh tutup saja. Saya disuruh di rumah untuk ngurus anak dan perbanyak ibadah. Dan ini sudah berjalan selama 3 tahun lamanya. Dia berpesan, kamu urus anak kamu, perbanyak ibadah kamu dan anak kamu, doakan saya sehat dan berezeki, saya bahagiakan keluarga saya. Saya bahagiakan kamu dan anak kamu, karena keluarga bagi saya adalah utama. Itulah pesannya. Menurut Buya, apakah saya salah untuk menerima bantuan darinya? Dan apakah uang yang saya terima haram? Terus apakah yang dilakukan beliau salah? Karena telah membantu saya dan anak-anak. Padahal dia sangat tulus membantu. Tapi kalau memang takdir menentukan kita untuk bersama, ya insya Allah itu adalah pesannya Buya. Menurut Buya, bagaimana? Mohon penjelasannya Buya. Baik. Terima kasih. Masya Allah. Orang baik adalah orang baik. Yang jadi masalah Anda keburu GR. Orang membantu Anda tidak harus Anda tafsiri bahwasanya akan menikah dengan Anda. Berarti kami anjurkan Anda segera menikah cari pasangan biarpun bukan dia. Anda butuh dengan seorang laki-laki. Tidak semua orang berbuat baik harus Anda tafsiri mau menikah dengan Anda. Menduga di awal pertanyaan saya pikir Anda akan mengontari kebaikannya. Cuman tiba-tiba kalau jodoh bertemu lah, ini GR-nya Anda. Dia sudah baik kepada Anda, alhamdulillah banyak orang seperti itu. Banyak orang membantu janda-janda. Apakah setiap janda dibantu lalu dia mau nikahi saya? Jangan begitu dong. Nah ini jadi dia baik dengan Anda, ya halal rezekinya. Mungkin dia ngelihat Anda punya anak dan sebagainya. Apalagi menurut Anda tulus dia. Nah, kecuali sudah ada tanda-tanda na'udzubillah, misalnya ada pandangan-pandangan yang sudah berbeda dan sebagainya. Dan itu pandangan seperti itu sangat mudah dimengerti. Anda harus jujur dengan Allah. Kalau memang ada tanda-tanda pandangan ini, harus hati-hati waspada. Enggak susah memahami pandangan serigala, pandangan ini ketahuan. Tapi orang baik membantu, mungkin dia ke warung melihat Anda punya anak dari perkara begitu kan membantu Anda. Dan tidak urus Anda GR langsung wah seandainya menikah seandainya. Kalau memang Anda punya hajat menikah, Anda bisa saja bicara dengan siapa saja. Bukan harus dengan orang yang membantu Anda, tidak. Tidak harus membantu Anda. Jadi Anda jangan GR dulu. Akan tapi Anda perlu terima kasih kepada Allah, sudah dikirim oleh Allah orang semacam itu. Bahkan Anda doakan semoga keluarganya baik, dia indah dengan istrinya dan sebagainya. Anda batasi, jangan ada pikiran ke sana. Sudah, Anda jangan pikiran ke sana. Kalau Anda kepikiran ke sana, sebenarnya dalam diri Anda ada hajat untuk menikah. Kalau Anda punya hajat menikah, menikah. Di dunia banyak laki-laki. Yang lebih baik dari dia juga ada kok. Jangan batasi rahmat Allah hanya baik. Yang baik hanya dia saja, tidak. Jadi yang perlu Anda batasi seperti itu, ini rambu-rambu untuk siapapun. Kadang ya begitu, akhirnya. Salah paham nih jadi masalah. Orang berbuat baik dianggap langsung yang menikahinya, belum tentu. Karena mungkin tersentuh dia, mungkin kerjaannya di dekat tersebut sehingga harus pergi ke warung Anda. Ternyata ke warung hanya melihat Anda kerja seperti itu punya anak, lalu Anda membantu, setelah itu malah Anda suruh tutup warungnya, cukupi, alhamdulillah. Banyak kita menemukan orang-orang soleh yang seperti itu. Hanya kami himbauan kepada kaum laki-laki juga. Jika Anda ingin membantu seorang wanita semacam itu, kalau dalam pandangan dohir bisa saja saling mencintai pada akhirnya, maka Anda urusan dengan Allah. Bantu tanpa dia tahu itu lebih hebat. Langsung aja diam-diam minta nomor rekeningnya mana, ada. Suruh orang minta rekening, langsung. Tulis saja, tolong nanti ada hamba Allah, tidak tahu dari Papua, dari Pontianak, dari Banjarmasin, bigu aja. Ada hamba Allah dari bumi yang jauh, akan berikan setiap bulan begini. Gitu saja sudah. Kalau Anda laki-laki yang memang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata Anda punya ada udang di balik rempeyeknya, ya sudah, melamar, menikah itu adalah cara yang baik. Tidak boleh main-main, main hatinya orang. Ini bagi siapapun yang ingin membantu, hati waspada. Sebab wanita dia punya hati juga, punya perasaan. Bisa jadi seorang laki-laki membantu, ada tambah actionnya, obrolannya. Yang biarpun seolah tidak merayu, tapi ada daya rayunya. Bisa jadi menjadikan orang tiba-tiba terpesona, naudzubillah masuk wilayah haram. Sehingga Anda tidak mendapatkan pahala setelah itu. Baik, bagi yang membantu ini, siapapun bagi yang membantu lawan jenis khususnya, alangkah baiknya kalau tanpa diketahui.
Anak laki-laki muda itu sama-sama punya kenalan akhwat, katanya apa? Saya punya tugas untuk membangunkan akhwat tahajudan, dia tidak pernah tahajudan. Maka saya sampaikan kepada anak-anak putriku, kalau ada laki-laki membangunkanmu untuk tahajudan, awas jangan dengar, tutup, blok dia itu. Kalau membangunkan tahajudan dia harus pakai nama dia. Bisa saja dia pakai telepon gelap, bangunin selesai. Kenapa harus pakai namanya dia? Dia ngerayu, karena apa? Anak solehah biasanya senengin sama laki-laki tahajud. Dia enggak, dia hanya bangunin, enggak tahajudan, dia hati-hati. Maksudnya apa? Waspada semuanya, karena apa? Setan itu kalau menggoda tidak seperti manusia langsung jerumuskan pure begitu. Kalau setan halus. Bisa jadi tiba-tiba Anda mulai ada rasa. Sehingga di saat ketemu dia Anda sudah mulai salah tingkah. Dan dia pun yang semula tidak berpikiran apa-apa melihat salah tingkah Anda menjadi berubah. Akhirnya apa? Semakin aman obrolan Anda. Tukar-menukar nomor handphone dan sebagainya masuk wilayah kehinaan. Na'udzubillah. Waspada. Kalau Anda sudah ingin menikah, pintu halal tidak boleh ditutup. Anda menikah. Adapun suami Anda tidak harus laki-laki itu karena dia sudah menikah. Kemudian bagi laki-laki tersebut lihat, kalau memang Anda punya niat untuk melakukan satu pernikahan, tidak boleh main-main, melangkah yang benar, tapi jangan menggoda hati orang. Tapi kami husnudon, laki-laki itu baik, Anda saja yang GR. Selesai. Biar Anda segera menarik diri, tetap terima kasih, Anda semakin menjaga. Bahkan kalau begitu Anda tidak usah menemui dia. Kalau sudah mulai hati Anda berubah. Pun bantuan sudah sampai kepada Anda untuk anak-anak Anda. Anda bisa menemui dia, terima kasih. Bahkan kalau dia datang dan sebagainya, biar anak Anda yang menemui. Selesai. Anda istimewa wanita. Afifah, wanita mulia insyaAllah. Sehingga laki-laki itu terjaga. Dengan keluarganya tetap indah, dan Anda pun terjaga. Jangan tambah action. Langsung bedaknya dipakai. Kerudungnya dibenahi. Keluar. Waalaikumsalam. Pakai minyak wangi. Hati-hati. Anda wanita mulia. Bukan Anda seperti ini. Anda mulia. Selesai. Semua terjaga insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab.